Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bertus Legian Spalem. Di sini saya akan memaparkan pandangan saya mengenai kegiatan ekspor dan impor yang terjadi dalam perdagangan internasional. Yang pertama, saya akan memaparkan pandangan saya mengenai kegiatan ekspor. Saya sangat setuju dengan adanya kegiatan ekspor, mengingat dampaknya sangat besar dalam memberikan pendapatan terhadap negara. Namun, menurut saya harus ada beberapa hal yang diperhatikan agar kegiatan ini menjadi lebih maksimal dan memberikan keuntungan bagi negara kita. Yang pertama, saya sangat tidak setuju dengan kegiatan ekspor barang mentah. Karena ini akan merugikan bagi kita, menguntungkan bagi negara yang menerima ekspor dari kita itu sendiri. Salah satu yang paling saya sorot adalah produk CPO. Indonesia sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia sampai saat ini belum mampu melakukan hilirisasi terhadap produk CPO, sehingga yang kita ekspor masih berupa bahan mentah atau bahan setengah jadi. Tentu ini akan sangat merugikan bagi kita, karena kita melakukan ekspor berupa bahan mentah atau bahan setengah jadi, tentu akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Dapat harga yang murah, kemudian negara yang menerima ekspor dari kita, mereka olah kembali barang itu, kemudian mereka jadikan produk turunan. Nah, kemudian produk turunan dari CPO itu sendiri mereka jual kembali ke pasar internasional, yang salah satunya itu masuk kembali ke Indonesia. Berapa produk turunan dari CPO, misalnya seperti sabun, seperti kosmetik, itu kembali masuk ke Indonesia. Tentu ini sangat merugikan. Jika kita mampu melakukan hilirisasi di dalam negeri terhadap produk CPO, maka kan banyak keuntungan kita dapatkan. Salah satunya ya nilai ekspornya, ketika kita melakukan ekspor, maka nilai ekspornya akan menjadi lebih mahal. Kemudian masyarakat akan sangat terbantu karena bisa mendapatkan produk turunan itu dengan lebih mudah, dengan lebih murah karena barang itu ada di dalam negeri. Tentu kos yang mereka keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut akan jauh lebih murah daripada harus mendapatkan dari luar negeri. Kemudian aspek kelestarian. Di Indonesia, mayoritas produk ekspornya adalah produk yang berasal dari sumber daya alam. Makanya harus memperhatikan aspek kelestarian. Salah satu masalah kemarin adalah Menteri KKP yang terbaru, karena melakukan ekspor benih lobster yang ternyata dalam mekanisme tidak sesuai dengan regulasi, dan setelah diteliti lagi, itu rawan memberikan kepunahan terhadap lobster itu sendiri. Karena bibit yang diekspor itu ternyata tidak dilakukan pembibitan terlebih dahulu. Benih lobster yang diekspor tersebut adalah benih lobster yang langsung ditangkap dari laut, kemudian langsung dikirim ke luar negeri. Tentu karena kemungkinan benih itu untuk hidup di alam liar sangat kecil dan tidak dilakukan pembudidayaan, maka rawan menimbulkan kepunahan. Itu juga mengancam kelangsungan sumber daya. Kemudian untuk kegiatan impor, saya setuju saja dengan kegiatan impor. Tapi alangkah lebih bagusnya kegiatan itu senantiasa ditekan terus-menerus dari tahun ke tahun. Saya tahu bahwa kegiatan impor itu dilakukan pemerintah untuk melakukan misal penstabilan harga apabila jumlah barang di luar negeri, di dalam negeri itu sangat sedikit, sehingga dirawankan terjadi pelonjakan harga. Namun itu harus dilakukan dalam momen yang tepat juga. Jangan sampai pemerintah melakukan impor yang sebenarnya barang itu sudah ada di dalam negeri, yang justru membuat produk dalam negeri terancam. Perlu adanya stimulus, perlu ada regulasi, perlu ada proteksi atas barang-barang dari luar negeri tersebut. Kemudian jangan sampai melakukan ekspor dalam kondisi panen raya, misalnya panen raya jagung, pemerintah ekspor jagung. Dalam kondisi panen raya padi, pemerintah impor beras. Itu jangan. Itu justru akan sangat merugikan petani atau produsen dalam negeri. Kemudian kita tahu bahwa daerah pasar terbuka, pasar bebas sekarang ini, semua barang mudah untuk keluar masuk, maka perlu ada regulasi untuk proteksi produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri yang saat ini bebas masuk keluar masuk ke Indonesia. Jadi itu memang harus mutlak jadi perhatian dari pemerintah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan atas kegiatan perdagangan internasional mengenai kegiatan ekspor dan impor. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.